Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh di mana Anda berada, baik yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh dan yang berniat akan melaksanakan ibadah dan haji dan umroh. Hari ini kita masih dalam tayangan tausiah sepanjang masa atau TSM dalam channel kami ini, baik di YouTube, baik di IG, baik Facebook. Ikuti terus rancangan kami. Semoga ini memberikan wawasan keilmuan tentang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang Raudhah, ya, Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat yang sangat didambakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya para jemaah haji dan jemaah umrah. Walau bagaimanapun, ambillah kesempatan untuk ke Ar-Raudhah, karena Raudhah adalah suatu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasul, antara rumahku dan minbarku itu ada namanya Raudhah. Raudhah itu apa? Raudhah itu adalah taman. Taman, sebuah taman. Tapi taman ini adalah taman yang sangat berbeda. Taman surga yang ada di dunia. Yang nanti kita insya Allah akan dapat melihatnya suatu saat nanti ketika kita sudah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaatkan kesempatan ini. Anda bagaimana maksimal mungkin bisa merasakan yang namanya Raudhah, Raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika kita, bagaimana sebenarnya posisi Raudhah itu? Jadi kalau sekarang ini ya, pengalaman-pengalaman saya yang sudah alhamdulillah beberapa kali masuk ke Raudhah membawa jemaah-jemaah umroh itu, saya sempatkan walau bagaimanapun memposisikan diri saya tetap bisa dapat ke Raudhah itu. Yang pertama, bahwa yang perlu kita pahami bahwa Raudhah itu memang berada, ya. Jadi kalau dulu itu dia berada di baina baiti. Baiti itu kan rumah Rasul, ya. Rumah Rasul itu ada kalau dulu kamar Siti Aisyah, ya, yang mana menjadi rumah Rasul, dan rumah Rasul itu menjadi kuburan, ya, kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jaraknya itu artinya kalau sekarang ini keluasannya lebih kurang antara 20 sampai 50 meter persegi, ya. Makanya kalau Raudhah itu yang ada di Masjid Nabawi. Oh, ingat ya, bahwa Raudhah itu berada di Masjid An-Nabawi. Jadi saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh, ketika Anda melaksanakan ibadah sholat, ya, yang 5 waktu, nanti dari kejauhan sudah nampak sebenarnya itu. Tetapi kalau saat ini, ketepatan ini, kalau sekarang siapa saja yang ingin masuk ke Raudhah itu perlu adanya tasrih. Tasrih itu apa? Tasrih itu adalah izin masuk untuk memasuki kawasan tertentu. Makanya tasrih ini ke Raudhah namanya tasrih Raudhah. Tasrih adalah surat izin untuk masuk ke Raudhah. Yang itu biasanya diuruskan oleh travelnya. Kalau pribadi bisa pakai istilah sistem nusuk, ya. Sistem nusuk namanya. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana trik-trik agar kita bisa masuk untuk ke Raudhah itu? Yang pertama, walau bagaimanapun ketika Anda bersama travel akan yang menguruskan izin atau tasrih untuk masuk ke dalam Raudhah itu. Nah, biasanya itu ikut dengan waktunya. Hati-hati, saya pernah pengalaman terlambat 1 jam aja itu tidak bisa masuk ke dalam Raudhah. Terlambat 1 jam. Maka oleh karena itu saya sarankan kepada jemaah, terusnya para pembimbing, ya, ini pengalaman saya pribadi. Saya pernah terlambat gara-gara 1 jam nggak bisa masuk. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau boleh 2 jam sebelumnya itu sudah ngantri, ambil antriannya, ya. Biasanya itu di pintu 61, 361, di belakang itu, arah mau ke Baki, ya, ingat, arah mau ke Baki, ke arah kuburan Baki sana. Jadi saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita biasanya berada di kawasan hotel kita di kawasan bukan Babu Salam, ya. Kalau kita di kawasan pintu 338, ya, 338, kita akan lurus aja ke belakang, masuk melalui kawasan kuburan Baki, baru dapatlah kita 361. Nah, di kawasan 361 ini atau pintu, ya, pintu 361 yaitu pintu gerbang.
Jadi pintu gerbang 361 ini pintu gerbang di kawasan Masjid Nabawi. Di situ ambil antrian dan tunjukkan tasrihnya. Kemudian nanti tunjukkan kepada muassasanya, terusnya kepada pembimbing. Saya memohon kepada pembimbingnya, tolong dikawal ini namanya para jemaahnya. Jangan sempat ada yang tertinggal. Karena kadangkala sahabat sepanjang masa dan para jemaah haji dan umroh, ketika kita sudah ngambil antrian, mereka nanti para muassasa atau yang mengatur untuk masuk ke antrian ke Raudhah ini, mereka akan menghitung berapa jumlah orangnya, dan itu harus sesuai ya, harus sesuai daripada jumlah yang ada, tidak boleh lebih dan tidak ada kurang. Jadi hati-hati, karena memang pengalaman saya setelah corona ini masuk ke Raudhah itu sangat ketat sekali yang namanya peraturannya. Kalau dahulu sebelum corona siapa aja boleh masuk, kapan aja, berkali-kali pun silakan. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau sekarang ini ketika kita ngantri, ketika kita ambil antrian itu untuk masuk ke Raudhah, tetapi kita akan lenggang waktunya, boleh jadi sampai 10 menit, bahkan sampai 15 menit, dan tidak sampai berdesak-desakan. Berbeda ketika sebelum corona, boleh kapan saja masuk ke dalam Raudhah itu tersendiri, tetapi waktunya itu kadang begitu masuk, kita udah diusir, seolah-olah polisi-polisi yang ada di kawasan Raudhah itu memikir kita sudah dari tadi masuk, sudah lama kita masuk, padahal kita baru masuk ya. Ini. Tapi kalau kelebihannya begini, kalau sebelum corona itu bebas, kapan saja boleh masuk, tidak perlu ada tasrih, tidak perlu daftar ke nusuk. Tetapi kita harus empit-empitan, kita harus dorong-dorongan, hati-hati yang punya penyakit jantung dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya, apalagi asma dan lain sebagainya, karena memang kita perlu tenaga yang ekstra untuk masuk ke dalam. Kalau sekarang kita tidak perlu dorong-dorongan, tidak perlu desak-desakan, tetapi kita perlu ngantri. Yang kedua perlu izin tasrih, surat izin masuk ke dalamnya. Nah, yang paling terpenting adalah ketika Anda masuk ke dalam, persiapkan itu namanya ID card-nya. Tidak boleh, harus sesuai dengan travelnya masing-masing. Nah, travelnya kan biasa ada ID card. ID card itu kan berbeda-beda setiap travelnya. Itu harus dipakai setiap jemaahnya. Supaya apa? Nanti begitu kita masuk antrian, itu kalau paling depan itu ada polisinya dulu atau tentara, ya, tentara. Dia akan mengontrol, ditengok suratnya boleh masuk. Oke, itu pintu pertama. Kita bisa lewat. Tetapi di pintu kedua lebih ketat lagi. Mereka sistem ya, dicek. Oke, travel mana? Katakanlah travel Darul Umroh, dicek jumlahnya berapa? 40 orang. 40 orang masuk. Dihitung sama mereka 1, 2, 3, 4. Nah, pernah kejadian di belakang itu ada jemaah lain yang ngisi, nggak bisa masuk. Kenapa? ID card-nya berbeda. Oleh karena itu jangan sempat tertinggal, itu namanya ID card ya. Baik, kemudian saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terusnya para jemaah haji dan jemaah umroh. Setelah begitu sampai di antrian, biasanya kita akan didudukkan dulu di satu tempat sebelum masuk ke pintu Raudhah itu. Kadang sampai 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Ini perlu kesabaran. Sabar, kita dituntut untuk sabar untuk ngantri. Kenapa? Sekali masuk sampai 500 orang tuh, bukan sedikit ya, bisa 500 orang sekali masuk. Setelah masuk 500 dan keluar mereka, baru kita masuk antrian. Kemudian saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya perlu ingatkan ya, bahwa Raudhah adalah suatu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita masuk ke Raudhah, doa-doa apa saja itu persiapkan. Kenapa kita perlu mempersiapkan doa? Triknya supaya kita betul-betul begitu sampai di Raudhah, katakanlah waktunya cuma 10 menit, semua doa yang kita persiapkan itu sudah terbaca, sudah kita niatkan, sudah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu selesai, masuklah kita ke dalam. Nah, itu kan ada antrian. Alhamdulillah kalau kita dapat air zam-zam, kadang dikasih air zam-zam, masuk kita dalam, sholat. Apa yang perlu kita laksanakan? Kalau seandainya posisi kita masih berada di kawasan sholat duha, laksanakan sholat duha, 2 rakaat. Nah, selain itu, ya, tidak di waktu sholat duha, sholat yang lain, sholat hajat. Nah, intinya adalah sholat sunat 2 rakaat. Jadi kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat di Raudhah tersebut. Jadi kita punya tips ya. Saya ada trik tersendiri. Ketika sholat sunat 2 rakaat, di sujud terakhir usahakan agak lambat, agak berlama-lama. Sholat 2 rakaat, di sujud terakhir itu kita bersujud lama-lama, kemudian dalam sujudnya kita doa. Tetapi jangan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Berdoa kita. Alhamdulillah, kenapa demikian? Karena kadangkala ketika kita masih bersujud, itu masih dianggap polisi yang ada di situ melihat kita masih sholat. Tetapi
Kalau kita sholatnya sujudnya agak cepat, kemudian berdoa, kadang waktu kita sedang berdoa itu kita sudah diusir. Ya Allah ya Hajj, ya Allah ya Hajj, ya Allah ya Hajj. Maksudnya keluar, keluar, keluar. Sudah habis waktunya begitu. Nah, tetapi kalau masih panjang waktunya, saudara-saudaraku sahabat panjang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus saja. Terus saja. Ya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu sampai kapan? Sampai kita sudah diusir oleh polisi-polisi yang ada di kawasan di Ar-Raudhah itu sendiri. Saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ya tip untuk mendapatkan ke Raudhah. Pesan saya terakhir, manfaatkan bagaimanapun bisa dapat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di kawasan Ar-Raudhah, karena Raudhah adalah suatu tempat yang makbul. Demikian tausiah tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Semoga bermanfaat. Ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa di channel kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.